Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Cegah virus corona meluas, Pemda Kota Jayapura meliburkan seluruh pelajar dan ASN selama 2 pekan. Rekreasi di kolam Wamanggu, Merauke, seorang pemuda ditemukan tewas tenggelam. Antisipasi penyebaran virus COVID-19 dengan menggunakan masker dan mencuci tangan. Informasi selengkapnya dalam Regionalpedia. Mendapat informasi adanya korban tenggelam, tim SAR Kabupaten Merauke langsung bergerak menuju objek wisata Wasur untuk mengevakuasi seorang pemuda yang dilaporkan rekannya hilang. Setelah dicari selama 13 jam, akhirnya korban ditemukan tewas tenggelam. Halo, Assalamualaikum. Oh iya, oke. Isak tangis pecah saat jasad Akil dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Nanti, tunggu di luar, nanti kalau ini. Sudah, ya. Menurut rekan korban, tenggelamnya Akil berawal ketika mereka berenang di kolam permandian Wasur. Kita ada bakar-bakar, terus bakar-bakar pas mandi-mandi, kita mau pulang, kaget sekitar habis duhur. Habis duhur langsung tunggu mau cari Akik sudah ada. Ya, habis itu kita tahan dulu sampai maghrib masih tidak ada juga. Nah, akhirnya sudah kita langsung ini masuk kolam lagi, cari lagi karena kita tidak tahu dia sudah di mana. Oh gitu. Iya. Tapi dia bisa berenang. Dia bisa berenang ya. Iya. Dia bisa berenang. Jadi 8-15 tadi. Itu tidak jauh enggak dari tempat tenggelamnya itu? Menurut teman-temannya sih tidak, memang di situ sudah. Oh gitu. Terakhir dia dilihat sama teman-temannya. Oh gitu. Kedalamannya berapa meter itu? Kedalaman kurang lebih sekitar 4 meter ya. Dengan luas berapa kolamnya itu? Sekitar 50 persegi. Jenazah Akil kemudian dibawa ke rumah duka di Jalan Air Masuk Merauke dan langsung dimakamkan keesokan harinya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano bersama Kapolres Jayapura Kota dan Dinas Kesehatan memantau langsung penyemprotan disinfektan pada setiap hotel di Kota Jayapura. Penyemprotan disinfektan dilakukan di setiap ruangan hotel, mulai dari kamar, koridor, lift, hingga ruang pertemuan. Yang ini di Jayapura. Selain penyemprotan disinfektan, seluruh hotel juga diminta agar memasang alat pengukur suhu tubuh pada setiap pintu masuk, sehingga jika ada tamu yang mengalami demam tinggi dapat langsung terdeteksi. Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano mengatakan agar warga tidak panik dan mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah, yaitu rajin mencuci tangan usai beraktivitas, menghindari keramaian, serta berolahraga yang cukup. Wabah ini melanda dunia, melanda Indonesia. Jangan sampai wabah ini masuk ke wilayah kota. Maka langkah-langkah yang kami ambil, pertama yang saya sampaikan, masyarakat saya tidak boleh panik, tidak boleh takut, dan menjaga ketahanan tubuh dengan berolahraga,
makan makanan yang bergizi, dan minum minuman yang bervitamin C, dan berolahraga yang cukup, dan istirahat yang cukup, dan tidak boleh bersentuhan dengan orang lain, dan tidak boleh berkumpul ke dalam keramaian di wilayah kota. Ya, bersentuhan tidak boleh langsung berjabat tangan atau cipika-cipiki. Ada hal-hal lain yang bisa dengan terhormat untuk kita melakukan hormat atau sapaan kepada orang lain. Sementara itu, Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustav Urbinas meminta warga tidak menyebarkan berita hoax yang justru akan menimbulkan kepanikan. Bentuk support dari masyarakat adalah partisipasi yang positif yang bisa kita harapkan. Mohon untuk menjauhkan kesan-kesan negatif, terlebih lagi menyebar berita hoax yang tidak bijak dan belum tentu kebenarannya, tapi diviralkan di media sosial, karena akan berdampak kurang baik. Dan tentunya kita akan melakukan teguran dan pembinaan. Namun apabila dampaknya cukup fatal, maka untuk kemungkinan untuk langkah-langkah tegas perlu diambil. Kapolres juga menghimbau kepada orang tua melarang anak sekolah yang sudah diliburkan tidak keluyuran di tempat keramaian, melainkan harus belajar di rumah. Dari Jayapura, Papua, Rian Tonai melaporkan. Cuci tangan dengan sabun di dalam air mengalir menjadi salah satu cara siswa di Manokwari, Papua Barat untuk mencegah penularan virus corona. Siswa di lingkungan sekolah SMK Negeri 3 Manokwari mulai hari ini menerapkan pola hidup bersih, salah satunya dengan rajin mencuci tangan pakai sabun. Para siswa yang datang sebelum masuk ke ruangan kelas diwajibkan mencuci tangan. Sebaliknya, siswa yang selesai belajar di kelas juga wajib mencuci tangan. Pihak sekolah juga sudah menyiapkan pencuci tangan di setiap ruang kelas sesuai instruksi Presiden Jokowi. Kepala sekolah George Gaspers mengatakan sekolahnya sudah terbiasa dengan mencuci tangan, sehingga para siswa sudah tidak kaget lagi dengan pola hidup sehat ini. SMK 3 sudah terbiasa ya dengan cuci tangan, kemudian dengan menjaga kebersihan lingkungan. Ini terlihat dengan kita sudah siapkan jauh-jauh hari di beberapa titik ada tempat untuk cuci tangan dan juga jaringan air. Nah, dengan adanya virus corona ini, saya pikir informasi ini sudah sampai di setiap orang lewat Android dan lain-lain, tapi sikapi dari pihak sekolah, kita sudah memberikan tanda awas di beberapa titik. Jadi bagaimana langkah-langkah untuk mengantisipasi kesehatan diri, tapi juga sekolah lebih gencar untuk kampanyekan terlebih pada siswa dan guru. Selain mencuci tangan di sekolah, para siswa juga dihimbau agar menerapkan pola hidup sehat lainnya seperti menjaga asupan vitamin tubuh, berolahraga, dan tidak bepergian ke tempat ramai. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kalian biasa menggunakan masker sejenis ini ketika bepergian di luar ruangan. Jangan asal pakai, cara yang baik dan benar penggunaan masker juga perlu diperhatikan. Saat ini virus corona telah merebak ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Masker menjadi salah satu item yang dicari bahkan diborong pembeli menghadapi ancaman wabah virus corona. Ya, masker ini. Masker ini disebut masker bedah. Paling mudah didapatkan dan paling banyak digunakan orang-orang berkegiatan di luar ruangan. Perlu diperhatikan nih, penggunaan masker yang salah justru akan beresiko untuk menularkan kuman dan virus penyakit ke diri sendiri maupun ke orang sekitar. Bagian yang berwarna dipakai di bagian luar, karena bagian ini waterproof atau tahan air. Sedangkan bagian yang putih dipakai di bagian dalam karena bagian ini dapat menyerap cairan.
Jadi kalau kita batuk-batuk atau bersin, cairan akan terserap, tidak menebar keluar. Lapisan tengah adalah lapisan filter yang bisa menyaring kuman dan debu agar tidak menembus masker. Jangan pakai masker berkali-kali, satu masker untuk 1 hari saja. Pastikan ketika menggunakan masker dan melepaskan masker, kondisi tangan dalam keadaan bersih. Langsung kaitkan tali ke telinga atau bagian kepala tanpa menyentuh kain masker. Pastikan posisi pas menutup pada bagian hidung dan tarik bagian bawah hingga menutupi mulut dan dagu. Masker yang sudah tidak terpakai, buang ke tempat sampah ya, untuk mengurangi penyebaran virus dan kuman penyakit. Eits, nggak ada salahnya nih sebelum dibuang, dirobek dulu atau digunting-gunting terlebih dahulu untuk menghindari kasus penyalahgunaan pemakaian ulang masker. Setelah bepergian dari luar ruangan dan melepaskan masker, jangan lupa untuk cuci tangan ya. Sudah tahu cara cuci tangan yang baik dan benar seperti apa? Pertama, pastikan mencuci di air yang mengalir dan gunakan sabun. Cuci bagian telapak tangan dan punggung tangan. Pastikan juga bersihkan bagian ibu jari, bagian kuku-kuku ujung jari, dan sela-sela jari. Gosok tangan yang bersabun di air mengalir. Terakhir, keringkan tangan dengan lap atau tisu sekali pakai. Bagaimana kalau membersihkan tangan menggunakan cairan pembersih dan hand sanitizer? Ya, tidak masalah, tapi ingat, periksa kandungan cairan pembersih tangan yang biasanya terdiri dari alkohol lebih dari 50%, etanol, isopropanol, dan N-propanol. Semuanya bisa digunakan dan aman untuk kulit kita. Gosokkan pada bagian tangan secara benar, merata di bagian telapak dan punggung tangan, juga bagian sela-sela jari dan kuku. Ingat ya, untuk selalu jaga kebersihan agar diri kita terhindar dari kuman dan virus penyakit. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe!